Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Biarlah Ia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di hati kita yang menjadi bait sucinya. Hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Katakan Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Marilah ibadah pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya di dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mazmur 95 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah.
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu, mempersiapkan diri kami mengikuti ibadah. Kami tahu ya Bapa, meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, maka tempat kami berhiaskan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Hati kami juga terlebih dahulu disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jikalau ada pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, biarlah terlebih dahulu ya Bapa, Engkau yang menyucikan dan mengampuni setiap pelanggaran kami. Sehingga kami layak untuk memuji Tuhan, kami layak untuk mengagungkan Tuhan, kami layak untuk memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Sertailah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Menopang hidup
kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah segala puji-pujian kami, segala syukur kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dengan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita semuanya bersuka cita. Kita mau katakan satu pujian. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Hanya di dalam namanya kita beroleh kekuatan. Hanya di dalam namanya kita memperoleh kemenangan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami menghadapi masa-masa yang sulit, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan akan memulihkan kami. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia.
sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, dalam setiap keadaan Kau tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu, dan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran suara firman Tuhan disampaikan kepada kami. Berkatilah hati kami, kuduskanlah hati kami dan pikiran kami untuk kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah setiap firman yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami dapat kami nikmati bersama-sama. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat hari Minggu sekali lagi saya ucapkan kepada saudara semua. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang bertema Yesus sahabat bagi kita. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat utama yang menjadi ayat pegangan kita hari ini terambil dari ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Dan ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, membaca perikop ini saya mengingat ternyata ini sudah saya bahas begitu pada akhir Maret kemarin, dan ketika mendapatkan tema yang sama, saya berpikir apa yang menjadi pesan bagian ini yang bisa saya temukan kembali ketika kita menemukan bagian yang sama, tetapi ternyata bahan tersebut harus kita bahas lagi bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan ini adalah bulan doa, memasuki bulan doa, dan kita juga banyak berbicara tentang karya Roh Kudus. Kalau khotbah Bapak Gembala di minggu pertama kemarin membahas tentang Roh Kudus yang memampukan kita untuk mewartakan kasih, tentu saja bagian ini juga akan berbicara tentang kasih. Walaupun judulnya berbicara tentang Yesus, sahabat bagi kita, dan juga pembahasannya juga berbicara tentang bagaimana Yesus mengakui bahwa kita adalah sahabatnya. Kita sudah bahas itu di akhir Maret yang lalu. Saat ini kita menemukan bagian lain. Kalau kita lihat ayat pertama, ayat yang ke-9, dikatakan di sana, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Sepertinya ada 3 pribadi yang disebutkan. Bapa, Yesus, dan kita. Jadi Bapa, Yesus, dan manusia. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi manusia. Seperti ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dikatakan di sana bahwa kalau Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Yesus mengasihi kita. Sebagaimana Yesus mentaati Bapa, begitu juga Yesus meminta kita untuk mentaati Dia. Ada keterkaitan yang saling menyambung satu dengan lainnya. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua dan saudara semua untuk tidak dibingungkan dengan bagian ini. Kita berbicara tentang pribadi Allah. Ya, beberapa waktu ini saya mendampingi pelajaran anak sekolah. Kemarin ada ceritanya, ada tes agama begitu untuk putri saya, untuk Ivana. Ada pertanyaan seperti ini yang membuat ya seorang anak usia 10 tahunan lebih agak bingung. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Dia jawab, Tuhan Yesus. Siapa yang menghibur, menyertai, menolong, dan mengingatkan kamu tentang dosa-dosa dan memberitahukan kamu tentang kebenaran? Dia menjawab, Tuhan Yesus.
Siapa yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu? Dia jawab, Tuhan Yesus. Ya, secara hakikat Tuhan Yesus, Allah atau Roh Kudus itu pribadi yang sama saja sebenarnya. Ya, itu satu hakikat Allah sendiri yang menciptakan alam semesta, yang menjadi manusia lalu mati di atas kayu salib, dan kemudian juga sekarang rohnya tinggal di dalam diri kita, menyertai kita dan memampukan kita. Itu juga adalah dari pribadi yang sama. Tetapi secara fungsional dia berada di bagian yang berbeda-beda. Jadi ketika dikatakan antara Bapa, Yesus, dan saya, nah sekarang ini antara Bapa dan Yesus nih yang agak membingungkan kita mungkin. Tetapi ini berbicara tentang pribadi Yesus yang saat itu ada di hadapan murid-murid. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sedang menjadi manusia, dia berkata kepada murid-murid, kamu adalah sahabatku, kamu adalah muridku, aku mengasihi kamu sebagaimana Bapa mengasihi aku. Dan aku juga ingin kamu mengasihi aku sebagaimana aku mengasihi Bapa. Saat itu Yesus sedang menjadi manusia. Dan kalau sekarang siapa yang disebut dengan sahabat kita? Apakah itu Bapa Sang Pencipta? Apakah itu Yesus yang pernah datang sebagai manusia? Apakah itu Roh Kudus? Tentu saja kita berbicara tentang pribadi yang sama. Ketika saya kemarin membahas Yesus adalah sahabat sejati, tentu saja yang kita maksudkan adalah tetap pribadi Allah yang menyertai kita. Yang kita dapat rasakan kehadirannya di dalam hati kita ya dalam rupa Roh Kudus. Memang demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mempelajari bagian ini, ketika Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi pribadi yang terus mengikuti perintahnya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kemarin saya juga sudah mengatakan bahwa alangkah baiknya untuk kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Yang disebut dengan dialog adalah ketika kita bicara Tuhan mendengar, dan ketika Tuhan berbicara kita juga mendengarkan dengan baik. Itu adalah hubungan yang sangat baik dan harus dikerjakan. Tetapi ada bagian yang lebih besar lagi yang harus kita perhatikan bersama-sama. Adalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Alangkah pentingnya kata kasih ada di sana. Mengapa Allah sampai mengaruniakan Yesus Kristus? Itu semua karena kasih. Di Matius 3 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, Bapa berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikatakan Allah mengasihi Yesus. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 12-13 Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Aku atau Yesus mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah keterkaitan. Allah mengasihi anak yang tunggal mengasihi kita, dan ia juga ingin kita mengasihi dia. Alangkah pentingnya kata kasih. Kasih inilah yang diberikan Allah kepada manusia, dan kasih inilah yang dituntutkan Allah kepada kita. Itu sebabnya hukum yang terutama yang diberikan Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama, sama dengan kita mengasihi diri sendiri. Nah, kata mengasihi diri sendiri itu berbeda dengan kita egois, berbeda dengan kita narsis, begitu. Mengasihi diri sendiri adalah menyadari bahwa kita adalah pribadi istimewa yang sudah diciptakan Tuhan, dan kita bersyukur dengan setiap
pemberian yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Baik itu secara fisik, baik itu keluarga yang diberikan Tuhan buat kita, baik itu kecerdasan, kemampuan, bahkan kita bisa menerima kelemahan kita dengan segala ucapan syukur dan menyadari bahwa dalam kelemahan itulah karya Tuhan makin sempurna dalam hidup kita, bahwa dalam kelemahan itulah kita membutuhkan orang lain yang juga turut membantu kita, menguatkan kita. Ketika berbicara tentang kasih, saudara, dalam keadaan yang rumit seperti ini, ya, data seminggu yang lalu tanggal 2 Mei sekitar 10.800 sekian yang terkonfirmasi bahwa mereka terkena virus COVID-19, yang dirawat sekitar 8.300-an, yang meninggal sekitar 830-an, dan yang sembuh sekitar 1.600-an. Ya, kita bersyukur yang sembuh sudah 2 kali lipat dari yang meninggal, tapi tetap yang terkonfirmasi ini masih sekitar 10.000-an lebih, berarti hampir 11.000-an. Kita tetap harus doakan mereka untuk mereka mendapatkan kekebalan tubuh, hatinya tetap bersukacita, dan sehingga sistem imunnya menjadi kuat dan mereka bisa melewati serangan virus itu dengan baik, dan mereka memenangkan penyakit ini dan mereka akhirnya pulih. Dan kita juga tetap berdoa supaya penyebarannya tidak terus bertambah, karena kalau penyebarannya terus bertambah ya berarti orang-orang yang terkonfirmasi semakin banyak. Dan ya, seperti yang pernah saya katakan bahwa kekhawatiran kita akan krisis ekonomi, krisis keuangan dan sebagainya itu akan benar-benar terjadi. Jadi kita harus benar-benar selain menjaga fisik, menjaga mental, menjaga hati, untuk kita tetap sehat, kita juga harus tetap berdoa. Kita tetap adakan peperangan rohani supaya masalah ini segera teratasi. Saudara, kita sudah mendengar kriminalitas makin tinggi, sudah mulai ada perampokan, pencurian, ya memang sebelumnya ada, tapi ini makin parah, orang-orang makin sulit, makin mengeluh dengan berbagai hal yang terjadi, orang-orang yang mengeluhkan perekonomian juga semakin sulit. Saya sendiri ada beban mengirim, misalnya pengen kasih orang tua kirim uang, biasanya lancar-lancar aja bisa dititipkan ke tante atau om, siapapun lah yang bisa titipkan ke orang tua, tapi sekarang sulit. Kebetulan mertua saya sedang sakit, mami juga tidak bisa kemana-mana karena tidak ada ojek juga kebetulan sekarang, jadi untuk ambil uang ke ATM itu juga sulit sekali. Tante yang biasanya bantu juga nggak bisa kemana-mana, kebetulan kerjanya ke Semarang. Kita jadi khawatir, kita jadi berpikir, aduh gimana ini. Dan kalau kita berpikir tentang kekhawatiran lainnya, saya yakin kita yang bekerja dengan status yang goyang sekarang, status yang goyang ini terancam, ada pengurangan karyawan, bakal dipecat nggak nih atau gimana, lalu nanti bulan depan tidak ada pemasukan, tidak ada gaji, atau yang berdagang begitu sepinya tidak ada pemasukan lagi. Untuk kita berpikir kasih perpuluhan aja mungkin berat ya, pemasukan nggak ada, terus 1/10 itu dihitung dari mana? Karena tidak ada. Untuk memberikan persembahan pun mungkin kita mikir, aduh gimana ini? Ini adalah masa-masa yang memang membuat iman kita, membuat keyakinan kita, pengharapan kita jadi goyang dan kita jadi bingung mau bertindak apa. Untuk memberi, untuk berbagi, duh simpananku cuma sekian. Kalau aku berikan, kalau aku bagikan, nanti cukup nggak untuk bulan depan? Cukup nggak untuk 2 bulan ke depan? Krisis kasih makin terjadi. Walaupun di banyak tempat justru sekarang juga orang berebutan begitu ya. Ini kesempatan untuk melakukan hal-hal kebajikan lainnya dengan membagikan sembako atau membagikan APD, apapun yang bisa dikerjakan untuk berbagi kasih. Tapi sementara di bagian yang lain ada yang kesulitan untuk melakukan kasih. Saudara, seorang rekan yang menjadi tim medis juga beberapa bulan tidak bisa bertemu dengan ya sebulan lebih lah ya, tidak bisa bertemu dengan putrinya, dan kemudian diupload di Facebook. Saya cukup sedih juga ngelihatnya, anaknya nangis, mami mana. Ya saya pikir kadang-kadang saya tinggalkan rumah 3 hari 4 hari,
Lalu ketika anak masih balita dan tidak ketemu ya sedih juga ya, tidak bisa ketemu. Nah ini apalagi bisa sebulan dan nggak tahu sampai kapan, karena kita tidak tahu kondisi ini. Satu-satunya pengharapan kita adalah bahwa Tuhan peduli atas penderitaan kita, persoalan kita, dan waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Segala sesuatunya pasti akan berakhir dan Tuhan yang pasti akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kasih menjadi suam, ketika kasih menjadi krisis, apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak bisa bertindak maksimal sebagai sahabat Kristus? Apakah dalam keadaan yang begitu sulit, lalu kita punya alasan untuk kita melakukan kecemaran dan hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan? Apakah dengan alasan penderitaan kita punya hak untuk melakukan pengkhianatan atas kasih Tuhan, lalu kita tidak bertanggung jawab tentang cinta kita kepada Tuhan? Kalau firman Tuhan berkata kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, tentu saja apapun yang terjadi kita harus lakukan itu. Karena yang kita lakukan adalah untuk pribadi yang begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya lakukan kasih itu kepada siapapun. Dan itulah wujud cinta kita, pengabdian kita, bakti kita, bahkan cara kita mengasihi sahabat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus 13, mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan tentang ciri-ciri kasih. Baik, kita pakai ciri-ciri kasih ini untuk mengukur diri kita sendiri. Sudahkah kita punya kasih? Sudahkah kita melakukan perintah Allah dan sudahkah kita menjadi sahabat yang terbaik? Dikatakan di sana kasih itu sabar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, sudahkah kita menjadi pribadi yang sabar? Atau justru kita stres, kita bingung dengan segala macam keadaan dan kesabaran kita justru semakin rentan, kesabaran kita justru semakin mudah digoyangkan, kita jadi semakin tidak sabar. Kalau ini terjadi, tentu saja berarti kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada keluarga kita, dan kasih kita kepada Tuhan mulai terganggu. Sabar itu adalah satu kekuatan diri untuk menanggung sesuatu, mau menunggu sesuatu, dan punya daya tahan untuk tekanan tertentu. Ketika kita berbicara tentang kesabaran, ya berarti kita harus belajar untuk menekan kemarahan, menekan ketergesaan kita untuk lebih mau sedikit saja menunggu, sedikit saja bersabar, sedikit saja menarik nafas untuk kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa harus marah, tanpa harus gerusa-gerusu, dan tanpa harus melakukan sesuatu apalagi itu sifatnya kekerasan. Kasih itu murah hati. Ya, dalam kondisi perekonomian yang sulit, susah sekali untuk murah hati. Susah sekali. Bapak Ibu Saudara, kita punya hitung-hitungan matematika dengan berapa yang kita punya sekarang. Kalau tiba-tiba kita ditodong untuk memberi, untuk berbagi, untuk melakukan ini dan itu, rasanya ada kekhawatiran di dalam diri kita. Ya khawatir dong, gimana tidak? Kita sudah tidak punya cadangan lagi, tidak punya simpanan lagi, keadaan demikian. Wajarkah kalau kita jadi akhirnya lebih berhemat? Tentu saja berhemat tidak salah. Tetapi dengan kita sulit untuk tetap murah hati, tentu saja berarti kasih kita sudah mulai terganggu. Berbicara tentang kecemburuan, kasih tidak cemburu. Cemburu bukan sekadar berbicara tentang ketika pasangan kita mungkin dekat-dekat dengan orang lain, tapi cemburu juga berbicara tentang rasa iri hati, rasa tidak terima ketika kita melihat orang lain lebih beruntung daripada hidup kita. Rasa cemburu itu muncul dan kecemburuan itu dapat membakar, dapat membinasakan, dan kecemburuan tersebut dapat menghancurkan kehidupan.
Hati-hati dengan kata cemburu. Karena ketika kita cemburu itu berarti kita sudah tidak mengasihi diri kita sendiri, kita sudah tidak bangga dengan diri kita sendiri, kita sudah tidak menghargai diri kita sendiri, dan kita menganggap orang lain memiliki hal yang lebih daripada apa yang kita miliki. Kasih juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, orang rendah diri dan orang sombong itu menurut saya sama-sama punya masalah dalam mencintai diri. Kalau sombong itu mencintai diri berlebihan, kalau rendah diri itu dia benar-benar tidak bersyukur dengan dirinya. Orang sombong dia selalu merasa dirinya berada di tempat yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Dia merasa dia memiliki banyak hal untuk dibanggakan dibandingkan orang lain. Dan tentu saja orang yang demikian tidak akan mungkin bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena semua orang yang dia lihat itu semuanya ada di bawah dia. Dan orang sombong biasanya ketika dia jatuh dari kesombongannya, rasa sakitnya akan lebih besar daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya mengapa demikian? Ya karena dia menempatkan diri di tempat yang terlalu tinggi. Apakah itu kasih? Tidak. Karena orang yang mengasihi, maka dia akan menghargai sesamanya, menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, dia menghargai dirinya sendiri, dia memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, tetapi dengan jujur dia mengakui dia memiliki kelemahan. Dan ketika dia memandang orang lain pun, dia menyadari bahwa orang lain itu punya kelemahan, tetapi orang lain juga punya kelebihan. Dan dengan tulus dia mengasihi orang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, kadang-kadang apalagi yang sudah menikah kadang-kadang agak iseng nih dengan hal-hal yang berbau-bau, ya kita sebut saja tidak sopan. Saya pernah bergabung dalam grup SMP saya yang mayoritas Kristen, mayoritas Katolik, tapi terus kalau nge-share foto, nge-share gambar lebih parah daripada grup teman-teman SMA yang mayoritas justru tidak seiman dengan kita. Sekali waktu ada beberapa teman yang tidak bisa dibilangin lagi begitu, teman SMA nge-share apalagi malam-malam kadang-kadang yang gak karu-karuan, sementara handphone para mama ini kadang-kadang kan dipakai sama anak buat main dan sebagainya. Kami tegur sekali dua kali gak mau, akhirnya kita demo semua wanita yang ada di grup itu keluar, hanya kita sisakan satu saja untuk memantau. Akhirnya mereka minta maaf para bapak-bapak ini dan berjanji mulai sekarang gak akan share yang aneh-aneh lagi, dan akhirnya aman. Ya, kasih tidak akan melakukan yang tidak sopan. Kalau kita mulai tidak sopan kepada orang-orang di sekitar kita, berarti kita juga krisis kasih. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, kita dengan mudah berkata kasih, tetapi ketika berkaitan dengan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri, itu adalah godaan yang paling sering kita lakukan. Mencari keuntungan, memapankan posisi kita, atau mendapatkan lebih banyak, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sukai, rasanya pengen dapat lebih banyak. Tetapi bisakah kita mengerjakan kasih itu dengan maksimal ketika watak kita lebih ego, mementingkan diri sendiri? Tentu saja tidak bisa. Tetapi apakah bisa dengan mudah juga kita menyerahkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada orang lain? Ya tidak juga. Nah di bagian ini kita harus belajar menekan diri kita, menyadari bahwa hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun prioritasnya, yang prioritas utamanya adalah kemuliaan nama Tuhan dan bukan keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, dikit-dikit marah, sebentar-sebentar marah. Saudara, marah dengan pemarah itu berbeda. Marah ketika sesuatu tidak beres, mungkin kita marah. Tetapi pemarah itu sedikit-sedikit marah, sebentar-sebentar marah, gampang terpancing amarah. Tentu saja pemarah itu bukan watak yang baik. Kalau kita juga punya kebiasaan ini, marilah belajar pemarah dan tadi karakter kesabaran itu beda-beda tipis ya dan bekerja sama. Jadi ya latihlah dirimu. Kalau marah ya marahlah karena memang ada sesuatu yang membuat kita marah. Tetapi bukan marah-marah, sedikit-sedikit marah dan menjadi seorang pemarah. Kalau dikit-dikit marah, bagaimana kita mau berkata kasih, bagaimana kita mau memberkati? Karena semua hal membuat kita marah. Dan
Ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita bereskan. Kalau kita menjadi seorang yang pemarah, pasti ada kemarahan yang tidak terlampiaskan, tidak terungkapkan di alam bawah sadar kita. Ya sepertinya saya menyarankan untuk segera konseling. Pulihkan itu semua dan saudara akan berhenti menjadi seorang pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara berbeda pendapat, tidak sama dalam berpikir, itu manusiawi, itu wajar-wajar saja. Manusia punya temperamen yang berbeda-beda, latar belakang budaya yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita beda pemikiran. Berbeda itu biasa. Besi menajamkan besi membuat besi itu semakin tajam dan terasah. Kita harus berpikir sampai ke titik yang demikian. Berbeda itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyimpan kesalahan orang lain. Saudara tahu karakteristik iblis yang paling besar adalah ketika dia menjadi seorang pendakwa. Itu kata-kata julukan untuk iblis adalah pendakwa. Ketika kita benar, dia goda kita untuk bikin kesalahan, dan ketika kita jatuh dalam dosa, dia akan terus-menerus mendakwa kita, mengingatkan kita tentang dosa-dosa kita. Saudara tahu sekali kita kejebur dalam dosa yang besar, dampaknya itu luar biasa. Apalagi kalau itu sudah menyandang gelar hamba Tuhan. Wow, sekali jatuh dalam dosa, itu panjang urusannya. Mau pelayanan ke ujung manapun, ini kesalahan satu bisa diingat-ingat dan begitu panjangnya. Tapi sebenarnya bukan cuma hamba Tuhan, setiap orang. Kenapa? Karena mental iblis adalah mental pendakwa. Dan kita yang jatuh dalam dosa ini kadang-kadang ya sama kelakuannya dengan iblis. Paling mudah mengingat-ingat kesalahan orang lain. Paling mudah menyimpan kesalahan orang lain. Kita berkata, aku memaafkan, kita berkata, aku minta maaf, tapi memaafkan yang semestinya dan yang seharusnya itu belum tentu ada di dalam hati kita. Selanjutnya, kasih, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, kadang-kadang anak kecil dengan polosnya cerita seperti ini. Puji Tuhan, hari ini aku dapat nilai 100, padahal aku gak belajar. Kata-kata aku dapat 100-nya dia bersyukur, tapi dengan bangganya dia berkata, aku dapat 100 loh, padahal aku tidak belajar. Ya, saya kalau punya murid sekolah minggu atau anak saya ngomong begitu, saya akan bilang, yang terpenting bukan nilai 100-nya, tapi kamu belajar. Tujuanmu sekolah adalah kamu belajar, kamu dapat ilmu, kamu punya bekal untuk masa depanmu. Supaya nanti kalau kamu sudah gede, kamu harus bekerja, kamu harus bertemu orang banyak, kamu punya bekal ilmu untuk kamu mengerjakan banyak hal. Bukan angka 100-nya yang penting. Jadi kamu bersyukur dapat 100, oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kamu tidak belajar, nah itu tidak baik, kamu harus belajar. Bersyukur lagi, kamu belajar, kamu dapat angka 100. Saudara, kenapa kita berbicara yang demikian berkaitan dengan sesuatu yang adil, tidak adil? Keadilan itu berbicara tentang keseimbangan antara yang benar dan yang salah. Yang benar dan yang salah itu bukan dalam arti seimbang ya, dosaku 50, benerku 50, tidak. Tetapi berbicara tentang benar ya benar, salah ya salah. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada setengah-setengah. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang adil, berarti kita menjadi pribadi yang membela kebenaran dimanapun kita berada. Karena banyak sekarang untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, kita tidak melakukan yang benar. Dan disitulah ketidakadilan terjadi. Berikutnya lagi, kita harus bersyukur, kasih berjuang karena kebenaran, dan kasih juga menutupi segala sesuatu. Saudara, menutupi segala sesuatu itu bukan sekedar berbicara, tutupi aja lah aibnya, dosanya, tidak. Menutupi segala sesuatu adalah ketika kita belajar untuk melakukan sesuatu agar sesuatu atau agar hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu dapat berjalan dengan baik. Jadi ketika kita menutupi segala sesuatu, itu berarti kita ambil bagian untuk menyempurnakan segala sesuatu itu menjadi lebih sempurna yang ada di sekitar kita.
Lalu ia juga belajar untuk percaya segala sesuatu, percaya bahwa ada kekuatan Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Kita juga belajar untuk mengharapkan sesuatu dan kita juga belajar untuk menanggung segala sesuatu. Ini semua adalah kasih. Itu semua juga yang dikerjakan Yesus ketika dia menghadapi kita. Saya mau katakan Yesus pernah marah di bait Allah, tapi sekali lagi Yesus bukan pemarah. Yesus sabar menanggung segala sesuatu walaupun dia tidak sabar dengan dosa-dosa kita. Yesus mau menanggung segala sesuatu yang seharusnya bukan tanggung jawabnya dia, karena itu tanggung jawab kita, itu semua karena dosa-dosa kita. Tapi dia kerjakan itu semua. Dan saat ini secara khusus saya mau berbicara ketika kita memasuki bulan doa. Dan secara khusus juga kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Ya, Allah pencipta, Allah Bapa adalah Allah pencipta, Yesus Kristus adalah ketika dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Dan saat ini sahabat sejati yang ada di dekat kita, menyertai kita dan ditempatkan Allah di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dirimu adalah bait Roh Kudus. Seorang teman berkata demikian, ketika kami hamba-hamba Tuhan bercanda, ya waktu itu saya ada tim teman-teman hamba Tuhan yang kebetulan bapak-bapak begitu satu kali bercandanya menjurus. Lalu seorang ibu hamba Tuhan juga dia bilang begini, Bu Cahaya tahu nggak kenapa saya paling tidak suka kalau hamba-hamba Tuhan bercanda yang demikian? Lalu saya tanya, ada apa ya Bu? Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tubuh kita ini seperti bejana tempat Roh Kudus. Kalau kita bercanda dengan candaan-candaan yang demikian, itu sama saja kita ini seperti wadah yang bocor. Kita bocorkan spirit kita, kekudusan kita hanya untuk hal-hal kesenangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Di lidah yang sama kita membicarakan firman Tuhan, tapi di lidah yang sama juga kita membicarakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dia juga berkata, bagaimana sesuatu yang kudus tinggal ada di tempat yang tidak kudus. Seperti bejana, seharusnya itu diisi barang-barang yang baik atau air yang bersih, tapi karena bejananya kotor, maka air itu tercemar. Sama seperti bejana yang bocor, ketika dipakai untuk menampung air itu tidak bertahan di sana. Kenapa? Karena bejananya bocor. Demikianlah hidup orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita bait Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak bisa tinggal di tempat kita, di dalam diri kita. Kenapa? Karena ada kebocoran di dalamnya, karena ada kekotoran di dalamnya, kecemaran di dalamnya. Orang yang tidak menjadi pelaku kasih sama dengan orang yang cemar. Orang yang tidak menjadi pelaku kasih sama dengan orang yang mengalami kebocoran dalam hidupnya. Tidak ada berkat yang mengalir dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita kembali berkata, aku adalah sahabat setia, aku adalah bait Roh Kudus, maka lakukan perintah Tuhan dan tetaplah menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan hal yang kudus bersaing dengan kecemaran. Jangan biarkan kasih bersaing dengan pengkhianatan kita kepada Allah. Jangan biarkan persahabatan kita hianati dengan kelakuan kita yang sama seperti musuh dalam selimut. Tuhan adalah sahabatmu, Tuhan mengerti hidupmu, Tuhan ada di dalam dirimu, Roh itu ada dan nyata. Roh itu memiliki kuasa yang luar biasa yang dapat bekerja melalui hidupmu kalau engkau benar-benar bersahabat dengan Dia. Tapi ketika engkau tidak dapat menjadi pelaku kasih, engkau tidak dapat memperbarui karaktermu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, maka engkau bukanlah sahabat sejati bagi Tuhan. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, meskipun dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit. Tetaplah bergaul karib dengan Roh Kudus. Biarlah Roh itu memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu, mengubahkan hidupmu. Tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya karena kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun. Tetaplah bergumul di dalam doa-doa syafaat kita karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan doa tidak terbatas ruang dan waktu. Karena di dalam kekuatan doa kita sedang berseru kepada Allah Sang Sumber Kuasa. Dialah yang akan melepaskan kita. Dialah yang akan menolong kita.
Dialah yang akan memelihara hidup kita. Tetaplah menjadi sahabat setia, jalankan perintah Tuhan, lakukan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, yaitu agar kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, dalam keadaan yang sulit ini kami tetap menjadi pelaku kasih. Kami tetap peduli, kami tetap memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami tetap mengasihi Tuhan dengan segala sikap hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami tetap menjaga kekudusan kehidupan kami, karena tubuh kami, diri kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk merenungkannya, mengingatnya, dan menjadi pelaku-pelaku yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Kami telah mempersiapkan persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seberapapun yang dapat kami berikan, biarlah itu kami serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang menguduskannya, Tuhan yang mencukupkannya untuk seluruh pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ya Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang mencukupkan setiap keperluan kami, dan Engkau juga yang memberkati kami. Biarlah hidup kami terus berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan setiap waktu kami terus dapat memberikan persembahan terbaik kami di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah sanggup. Selamat hari Minggu Jemaat Gereja Wali yang terkasih. Mari sejenak kita menyimak warta untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cahaya Kristiningrum atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pertama dan kedua, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Giar Peduli, gerakan kasih dari kita untuk kita. Seksi Diakonia membuka pelayanan khusus berupa bantuan dana sebesar Rp200.000 untuk setiap keluarga yang sangat membutuhkan di masa sulit perekonomian akibat pandemik yang sedang melanda.
Untuk itu, seksi diakonia memberi kesempatan bagi jemaat yang masih bisa berbagi untuk mendukung pelayanan ini. Seksi diakonia akan membagi bantuan kepada 50 keluarga. Adapun kebutuhan dana yang diperlukan sebesar 10 juta rupiah. Dan sampai saat ini masih dibutuhkan sebesar 6.550.000 rupiah. Dana dapat dikirimkan melalui rekening seksi diakonia yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Mohon dapat memberi berita atau keterangan dari kita untuk kita. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan diakonia ini. Mesbah Keluarga. Mesbah Keluarga diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai tanggal 1 hingga 20 Mei 2020. Adapun waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing keluarga. Panduan liturgi, renungan, dan pokok doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp setiap hari jam 4 sore. Biarlah melalui mesbah keluarga ini, jemaat dapat mempersembahkan waktu khusus bagi Tuhan dengan bersekutu bersama keluarga, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa syafaat bersama. Katekisasi Baptisan. Jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi baptisan kudus. Pendaftaran akan diperpanjang sampai tanggal 17 Mei 2020 dengan menghubungi Pendeta Cahaya Kristiningrum. Informasi kebaktian anak-anak. Diberitahukan kepada orang tua dari seksi KAA bahwa kebaktian anak akan diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui akun YouTube KAA Giara Jawali. Link YouTube nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp setelah kebaktian umum selesai. Mari seluruh orang tua dapat mengajak dan mendampingi anak-anak dalam kebaktian tersebut. Kiranya anak-anak semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Persekutuan Doa Wanita on Air. Halo seluruh wanita Unike Giar, mari bergabung dalam persekutuan doa kedua yang akan diadakan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 jam 2 siang. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Ibu Vera Agnes di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Kristi Aprilia Wijaya pada usia 52 tahun, istri dari Penatua Paulus Suyandi, pada hari Selasa 5 Mei 2020 dan telah dikremasikan pada hari Kamis 7 Mei 2020 di Krematorium Cilincing. Gembala, majelis, dan seluruh jemaat Giara Jawali turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tetap bersatu hati di hadapan Tuhan, membawa kondisi negeri ini, bahkan kondisi bumi ini, karena COVID-19 yang tidak henti-hentinya ya Bapa, terus bekerja, terus mengusik kenyamanan kami, tapi kami tetap percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap persoalan-persoalan kami. Maka apapun kondisi sulit yang harus kami hadapi saat ini, kami tetap percaya bahwa hidup kami berada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa ya Bapa, agar tangan Tuhan yang penuh kuasa dapat memulihkan seluruh pasien-pasien yang terdeteksi positif ya Bapa menderita penyakit ini. Dan untuk setiap orang yang memiliki fisik yang sehat, kiranya Tuhan juga yang akan tetap menjaga mereka, untuk mereka mendapatkan imun yang kuat dan tidak terganggu oleh persoalan-persoalan yang terjadi. Untuk rekan-rekan kami, anggota jemaat yang mungkin mengalami kesulitan pekerjaan karena PHK, ataupun kesulitan ekonomi, ataupun persoalan-persoalan lainnya yang terjadi ya Bapa, di saat-saat ini, kami tetap memohon kepadamu, agar campur tangan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau tetap datang dan hadir di setiap rumah kami masing-masing dan mencerahkan berkat-Mu atas rumah kami. Kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tetap membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Kami tetap membutuhkan kasih sayang Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami bersama-sama berseru kepadamu. Tolonglah anak-anak kami, tolonglah anggota keluarga kami, dan mungkin sanak keluarga kami yang jauh, yang juga mungkin membutuhkan pertolongan.
kami tetap berdoa agar mereka juga berada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk banyak orang-orang percaya yang tidak dapat beribadah karena keterbatasan fasilitas apapun itu ya Bapa, kami tetap berdoa agar Engkau juga hadir di rumah mereka. Engkau juga hadir di hati mereka, sehingga mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap mempercayakan keadaan negeri ini, kami tetap mempercayakan keadaan bumi ini, kami tetap mempercayakan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami memiliki Allah sumber kuasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang menjadi sahabat setia kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan menuntun kami, Engkau terus memberkati kami, dan kami tetap memohonkan berkat Tuhan turun atas rumah kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan saat ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Amin.